Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Pada pertemuan kita kali ini sangat penting sekali pembahasannya, yaitu tentang bermain game online. Ibu yakin banget pasti rata-rata kalian kerjaannya biasa main game kan? Ada nih biasa yang bilang kalau nggak main game nggak keren atau nggak pinter lah dan segala macam. Jadi trennya di anak muda itu emang main game. Sebenarnya anak-anak bermain game itu sangat bermanfaat jika dilakukan dengan sewajarnya. Adapun manfaat dari bermain game online ialah yang pertama, melatih otak. Yang kedua, menghibur diri. Yang ketiga, mengusir stres. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Yang kelima, melatih komunikasi dengan orang lain. Yang keenam, terapi fisik. Yang ketujuh, mengasah kemampuan kerja sama tim. Yang kedelapan, membiasakan diri dengan lebih dari satu aktivitas. Nah, banyak sekali kan dampak dari bermain game. Tapi semua dampak itu hanya bisa terjadi jika kita bermain game dengan sewajarnya. Bisa sehari 15 menit sampai 20 menit. Nah, jika anak-anak semua bermain game dengan waktu yang cukup lama akan berdampak negatif. Dampak negatif yang pertama, kurang berinteraksi dengan teman sekitar. Seseorang yang sedang bermain game online tidak akan menghiraukan lingkungan sekitarnya. Ia hanya akan fokus pada layar handphone dan lebih senang untuk mengasingkan diri. Game online dapat menyebabkan remaja tidak saling berinteraksi dengan teman sekitarnya. Yang kedua, kehilangan kontrol atas waktu. Remaja yang menghabiskan waktu untuk bermain game lebih dari 2 jam per hari atau lebih dari 14 jam per minggu, penggunaan waktu yang berlebihan untuk bermain game online menyebabkan terganggunya kehidupan sehari-hari. Fenomena kecenderungan game online semakin luas menjadikan gangguan bagi para remaja. Gangguan yang semakin terlihat nyata ini mempengaruhi prioritas para remaja. Minat remaja terhadap sesuatu yang terikat dengan game online menjadi sangat rendah. Dan yang ketiga, penurunan nilai akademik. Permainan game online juga bisa menghambat remaja dalam belajar atau menjadikan para remaja tidak suka membaca, dikarenakan kecanduan yang berlebihan didapat dari game tersebut. Remaja yang kecenderungan game online akan cenderung menjadikannya semakin malas belajar. Dampak selanjutnya, otak dapat menjadi tidak berkembang. Ada penelitian menjelaskan bahwa kinerja otak yang sering bermain game, kecenderungan otak depan tidak berkembang. Di sisi lain, anak yang lebih belajar aritmatika akan lebih berkembang otak depannya. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa sebagian besar anak yang sering bermain game akan malas berpikir dan cenderung susah untuk fokus pada pembelajaran. Hal ini berdampak besar pada penurunan konsentrasi belajar yang berimbas pada prestasi siswa. Dampak selanjutnya yaitu sebabkan insomnia. Ini karena terlalu lama menatap layar HP atau komputer sehingga menyebabkan kurangnya produksi hormon yang sebenarnya sangat baik bagi kesehatan. Yang selanjutnya, ini yang paling sering terjadi pada yang sering kecanduan game online, yaitu sebabkan kerusakan mata karena radiasi. Tentunya jika bermain game online pada jangka panjang selama berjam-jam atau setiap hari akan menimbulkan efek pada kesehatan, yaitu radiasi handphone maupun laptop. Dan kerusakan mata radiasi pada HP maupun laptop dapat menyebabkan kanker dan menurunnya kualitas tidur. Terlalu banyak bermain game menyebabkan mata akan mudah letih dan semakin lama akan berakibat cacat mata, yaitu rabun dekat yang disertai sakit kepala. Di sisi lain, kegiatan game yang disertai volume suara yang keras atau penggunaan handset berlebih batas suara akan menyebabkan gangguan pendengaran.
Yang terakhir yaitu anak kurang bersosialisasi. Anak yang kecenderungan bermain game biasanya akan lebih memilih bermain komputer di rumah daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Akibatnya, anak akan jadi canggung atau kurang cekap jika bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Untuk lebih jelasnya nih ke anak-anak semua, ibu akan menampilkan video. Bisa kalian lihat videonya. Iwan atau biasa dipanggil Wawan Game seringkali tampak asik dengan jemarinya. Kebiasaan Iwan ini diduga berawal dari kecanduan bermain video game pada smartphone. Ironinya, hal ini justru membuat kejiwaan Wawan Game terganggu. Tangan maupun pandangan Iwan selalu tampak sedang bermain gadget. Ketika pria asal Taiwan yang diketahui bernama Xie meninggal karena serangan jantung setelah bermain video game selama 3 hari non-stop. Diketahui jika pria berusia 32 tahun itu merupakan seorang pengangguran, sehingga cara terbaik untuk menghabiskan waktunya adalah pergi ke warnet dan bermain game. Para karyawan di warnet tersebut sempat berpikir jika Xie tertidur karena kecapean. Namun ketika diperiksa, Xie sudah tidak bernyawa. Anak saya itu jadi 24 jam. Anak saya itu enggak dengar kalau dibilang. Enggak tidur. Tapi kalau tidur kan tidak diperhatiin kakinya udah mulai goyang-goyang. Tangan goyang-goyang. Itu enggak sih, tapi kaki goyang-goyang, goyang. Belum berat lagi inilah. Nah, dia. Inilah dia mainnya. Lu kalau kupeh apa? Kalinya udah bilang nggak mau lagi ya? Bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. 3 raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta, diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta. Nah, bisa anak-anak lihat kan bahwa di dalam video tersebut banyak sekali dampak negatif dari bermain game online. Sebenarnya masih banyak lagi nih dampak-dampak bermain game yang berlebihan, tapi sebagian besar dampaknya yang telah ibu jelaskan tadi. Anak-anak semua kan sudah tahu nih dampak positif, dampak negatif bermain game. Nah, jadi setelah bermain game terlalu lama akan menyebabkan kecanduan. Penelitian yang dilakukan Japtriati, Jaya, dan Suteja pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa 10,15% remaja di Indonesia terindikasi mengalami kecanduan game online. Artinya 1 dari 10 remaja di Indonesia terindikasi mengalami kecanduan game online. Fenomena kecanduan game online ini semakin meluas dan memprihatinkan karena banyaknya remaja yang menjadi pecandu game online. Maka dari itu, anak-anak ibu mulai dari sekarang kurangilah bermain game, mulailah hidup sehat dan teratur demi masa depan kita, demi mimpi-mimpi kita. Jangan banyak membuang waktu dengan bermain game seperti apa yang dikatakan Charles Darwin. Seseorang yang berani membuang 1 jam waktunya tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Baik, cukup sampai di sini. Ibu harap apa yang ibu sampaikan mengubah sedikit pemikiran anak-anak tentang bermain game. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.